Ya, perlu kita ketahui bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus itu tidak pernah menyerahkan kitab suci secara langsung atau menjatuhkan dari langit kepada para nabi. Tidak ada kisahnya dalam kitab suci yang bercerita soal itu, kecuali 10 perintah Allah. Itu pun dipecahkan oleh Musa ketika dia marah, ya, dan kemudian Allah memanggil dia kembali ke Gunung Sinai. Itu yang ada ceritanya, Allah sendiri memberikan, ya. Kalau yang lain adalah diilhami oleh Roh Kudus melalui penulis-penulis suci. Dan orang-orang Yahudi meyakini bahwa kitab Taurat itu adalah ditulis oleh Musa. Oke. Nah, kitab suci yang kita miliki saat ini merupakan tulisan para penulis yang diilhami oleh Roh Kudus melalui sejarah keselamatan selama berabad-abad. Dan kitab Deuterokanonika juga adalah bagian dari perjanjian lama, ya. Septuaginta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ya, pada tahun 250 sampai 125 before Christ atau sebelum Kristus, itu memuat kitab-kitab Deuterokanonika. Itu artinya apa? Pada tahun-tahun ini, ya, bahkan Kristus before Christ berarti Kristus belum lahir, kitab Deuterokanonika itu sudah ada dalam perjanjian lama. Berarti kalau ada yang lahir abad ke-16 atau abad ke-15 yang menghilangkan itu perlu dipertanyakan. Atau ada yang menuduh Katolik mengurangi kitab itu, berarti perlu dipertanyakan. Mereka sebenarnya dari mana? Ini sebelum Kristus lahir sudah ada kitab ini. Ya, sudah ada dan sudah menjadi bagian perjanjian lama. Lalu kalian menuduh Katolik menambahkan itu dari mana sumbernya? Sumbernya dari mana? Baik, itu hanya tantangan saja, supaya agak menggigit sedikit. Oleh sebab itu ya, mengikuti Septuaginta, ya, kitab suci edisi Katolik ya, yang berbahasa Inggris, ya, menyatukan Deuterokanonika sebagai bagian perjanjian lama. Jadi tidak ada catatan tulisan di dalam dalam pemisahan itu Deuterokanonika tulisannya, tidak ada itu. Ya, yang dilakukan di Indonesia sebenarnya, mohon maaf, saya mau mengatakan jujur saja, itu sebenarnya seharusnya tidak ada tulisan itu. Tidak ada pemisahan itu. Kalau memang mereka benar-benar kembali kepada Septuaginta, ya, kitab suci yang benar-benar dari sebelum Masehi tadi, ya, 250 sampai 125 sebelum Masehi. Tapi di Indonesia ketidakjujuran itu dipelihara, termasuk memuat tulisan Deuterokanonika. Coba Anda baca kitab suci terbitan LAI, ya. Ini itu bukan bermaksud saya mengkritisi LAI, tapi saya hanya memberitahukan saja. LAI, ya, dalam edisi terbitannya kitab suci Katolik ada tulisan Alkitab, kemudian ada tulisan kecil di situ Deuterokanonika. Seharusnya dihilangkan itu Deuterokanonika, tulisan Deuterokanonika itu. Demikian juga di dalam batas-batas itu harusnya dihilangkan. Kenapa? Itu baru ada abad ke-16. Ini 250 sampai 125 sebelum Yesus lahir sudah ada kitab itu, bagian dari perjanjian lama. Kenapa di Indonesia dibuat suatu pemahaman yang justru keliru? Ya, saya hanya meminta saja, siapa tahu nanti ada yang dari LAI menonton di sini. Saya hanya memakai logika sederhana saja. Kalau kita mau jujur, berarti kita harus kembali kepada Septuaginta itu dan mengikuti, di mana di dalamnya tidak ada tulisan Deuterokanonika, di kulitnya tidak ada tulisan Deuterokanonika, tapi satu kesatuan di dalamnya. 7 kitab yang lain dan perjanjian lama yang lain itu satu, tidak ada pemisah. Nah, jadi yang dilakukan di Indonesia ini perlu dipertanyakan sebenarnya. Atas prakarsa siapakah pemberian tulisan itu? Saya hanya bertanya aja ya, siapa tahu nanti juga ada yang bisa menjawab. Ya, atas prakarsa siapa hal itu didukung, padahal data Septuaginta tidak ada. Ya, mohon maaf ini, ya, data Septuaginta itu tidak ada keterangan-keterangan semacam itu. Oke, saya lanjutkan. Itu menjadi pemikiran bagi kita. Siapa tahu nanti ada yang bisa jawab. Baik. Dalam ilmu sejarah gereja, ya, atau sejarah gereja mengatakan bahwa perjanjian lama itu ditulis antara tahun 1000 sampai 100 Masehi. Ya, 1000 itu berarti 1000 sampai 100 sebelum Masehi. Sebelum Masehi berarti sebelum before Christ, sebelum Kristus. Karena pada zaman dahulu perhitungan tahunnya itu mundur. Bapak Ibu pasti pernah belajar pelajaran sejarah Majapahit, ya, kerajaan Sriwijaya. Kalau Anda melihat tahunnya itu mundur, ya, dari 1000 menjadi 100, atau dari 100 jadi 90, jadi 80, ya, mundur ya. Oke, before Christ, oke, ditulis diperkirakan 1000 sampai 100 sebelum Masehi, mundur perhitungannya.
Nah, kitab perjanjian lama itu digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu kitab Taurat, ya, atau lebih sering disebut di bangku kuliah itu Pentateuch. Ada kitab sejarah, ya saya tidak pakai bahasa-bahasa yang sulit ya dimengerti ya, sederhana saja, kitab para nabi dan kitab hikmat. Nah, kemudian dalam perkembangannya, dalam sejarah, pada tahun 70 Masehi kita mendengar ada kisah jatuhnya Yerusalem oleh salah satunya adalah Jenderal Titus, ya. Setelah Yerusalem jatuh tahun 70, para rabi Yahudi mengadakan konsili Yamnia. Oke, saya jelaskan rabi. Rabi itu sama artinya dengan guru, ya. Makanya Yesus itu seringkali dipanggil rabi. Nah, rabi itu dalam konteksnya waktu itu adalah guru. Oke, guru dalam konteks itu adalah guru yang mengerti tentang agama. Mungkin bisa dikatakan saat ini bisa saja kita menyebut misalnya dengan pastor misalnya ya, rabi itu ya, maksudnya orang-orang yang mengetahui tentang agama. Oke, jadi para rabi Yahudi itu mengadakan konsili Yamnia pada tahun 90 sampai 100. Yaitu mereka katanya itu menetapkan kitab-kitab yang dianggap sebagai kitab suci agama Yahudi. Ya. Nah, para rabi ini menetapkan suatu syarat sehingga dapat masuk dalam kanon mereka. Ya, jadi sebuah kitab itu mereka anggap kanon kalau kitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, kalau kitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Sementara sebelum mengadakan konsili Yamnia, itu banyak orang Yahudi diaspora. Orang Yahudi diaspora itu adalah orang Yahudi yang berpindah-pindah atau merantau. Contoh, karena di sini ada Pak RT, saya kasih contoh lah. Misalnya dari Sumatera, ya dari Sumatera pindah ke Jawa misalnya ya. Tapi di Sumatera itu dulu ada kitab suci ya. Saya ibaratkan Sumatera itu dulu Israel lah ya. Dulu di Sumatera itu ada rabi-rabi ya. Mereka punya kitab-kitab ya, tapi belum dikanon. Lalu ada beberapa rabi yang lain, karena mereka ingin merantau, mereka pindah ke Jawa. Oke? Setelah mereka berada di Jawa, rabi-rabi yang ada di Sumatera, itu mengkanon. Ya. Mengkanon kitab suci di Sumatera itu oleh rabi-rabi yang ada di Sumatera saja. Bukan yang merantau di Jawa. Supaya memahaminya lebih mudah, saya kasih contoh yang lebih dekat saja. Lalu rabi-rabi di Sumatera ini mengkanon. Menentukan bahwa pokoknya yang berbahasa Ibrani itu yang kita terima sebagai kanon. Sementara rabi-rabi di perantauan, mereka tidak mendengar ini, tidak diberitahukan ini, bahwa mereka sudah membuat suatu ketentuan tentang suatu daftar kitab suci. Akhirnya apa? Rabi-rabi yang ada di perantauan, anak-anak mereka kan lahir di perantauan nih, ya. Tadi rabi-rabi dari Sumatera pindah ke Jawa, lahir di Jawa anak-anak mereka. Lalu rabi-rabi yang di perantau ini khawatir nanti kalau suatu saat yang berbahasa Ibrani yang mereka bawa ini akan hilang. Maka mereka menerjemahkannya ke dalam bahasa Jawa misalnya. Ya, saya kasih contoh seperti itu ya. Diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Mohon maaf kalau ini ya, ini bukan menyinggung rasis atau apa ya. Mohon maaf, saya hanya memberi gambaran sederhana. Akhirnya rabi yang ada di Jawa menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Nah, pada suatu waktu rabi-rabi di Sumatera sudah mengatakan bahwa harus yang berbahasa Ibrani. Sementara yang berada di luar Sumatera, yang di tanah Jawa contohnya, mereka ada yang bahasa Ibrani, tapi mereka juga sudah terjemahkan dalam bahasa Jawa. Akhirnya, pada suatu waktu, rabi yang berada di perantauan ini, ya, hilang atau rusak ya. Pada zaman itu belum ada yang namanya kertas, Bapak Ibu ya. Mereka masih menulis di entah di batu, entah di kulit-kulit binatang, entah macam-macam ya. Akhirnya kitab suci yang dibawa oleh perantau ini, rabi yang merantau di Jawa ini, itu hilang aslinya. Bahasa Ibraninya hilang, dalam arti rusak ya. Rusak ini aslinya. Tapi tadi sudah disalin dalam bahasa Jawa. Sudah disalin dalam bahasa Jawa. Karena rabi-rabi dari Sumatera mensyaratkan harus memakai bahasa Ibrani, maka mereka otomatis menolak yang dalam bahasa Jawa. Itu penggambaran sederhana aja. Ini tidak menyinggung apapun ya. Mohon maaf ini karena teman-teman di dalam sini kebanyakan dari teman-teman orang Jawa. Bukan maksudnya menyinggung itu ya. Nah, akhirnya apa? Yang rabi-rabi di Sumatera hanya mengakui yang Ibraninya saja. Rabi-rabi yang di perantauan di Jawa itu mengakui dua-duanya, Ibrani dan juga bahasa Jawa. Karena apa? Karena yang Ibrani asli yang mereka bawa dari tempat mereka tadi, lalu merantau tadi itu sudah hilang aslinya. Atau rusak, kulit binatangnya atau tempat penulisannya rusak. Tapi salinannya dalam bahasa Jawa masih ada. Itu kenapa orang Yahudi menolak Deuterokanonika.
kejadiannya semacam itu yang saya ceritakan tadi. Deuterokanonika itu adalah kitab suci yang dibawa oleh perantau-perantau rabi-rabi Yahudi ke perantauan di daerah Yunani dan Romawi. Nah, kitab Deuterokanonika ini ya, di perantauan ini adalah terjemahan sebenarnya dari bahasa Ibrani. Lalu mereka terjemahkan dalam bahasa Yunani. Karena orang Yahudi menetapkan hanya yang ada Yahudinya di tanah aslinya, seperti tadi saya kasih contoh di Sumatera tadi, itu hanya mengakui yang berbahasa Ibrani. Maka otomatis mereka menolak yang berbahasa Yunani, padahal sumbernya sama. Hanya karena diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu alasannya. Tetapi, sebenarnya, kalau kita lihat, tadi kan sudah saya tunjukkan, tahun 250 sampai 125 before Christ itu satu. Tidak ada pemisahan. Tidak ada penolakan sebelum diadakannya konsilium Nia. Meskipun ada para ahli yang mengatakan bahwa pada konsilium Nia sebenarnya mereka tidak menetapkan apa-apa. Tapi ada juga yang mengatakan mereka menetapkan bahwa kitab suci yang mereka akui harus berbahasa Ibrani. Akhirnya apa yang terjadi? Yang berbahasa Yunani tadi yang mempunyai sumber yang sama dari rabi Yahudi juga, itu ditolak karena persyaratannya harus bahasa Ibrani. Saya lanjutkan. Nah, yang berbahasa Yunani itu yang saat ini di Indonesia disebut Deuterokanonika. Ada kitab Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Putra Sirah, Baruch, 1 dan 2 Makabe. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi saya sudah mengatakan bahwa ada juga yang berpendapat mereka tidak menetapkan kanon saat itu. Ya, itu pendapat ahli ya. Nah, menurut para ahli yang selain itu, mengatakan bahwa kanon Yahudi itu dilakukan kemudian, jadi bukan di zaman konsilium Nia. Tapi di sini saya memegang konsilium Nia ya. Saya lebih cenderung setuju dengan ahli yang pertama. Ahli yang kedua mengatakan bahwa 100 tahun kemudian baru ditetapkan kanon kitab suci agama Yahudi. Ya, kita perlu tahu Bapak Ibu, dalam kitab suci itu ada yang namanya kaum Saduki, ada yang namanya kaum Farisi. Kaum Farisi hanya mengakui 5 kitab, ya. Kaum Saduki itu mereka mengakui 5 kitab dan juga kitab-kitab para nabi. Nah, itu jauh lagi nanti pembahasannya, saya tidak akan ke sana. Baik. Nah, oleh sebab itu, ya, karena tadi persyaratan itu, ya, ada kemungkinan, ya, itu alasan mereka tidak memasukkannya ke dalam kanon mereka, meskipun pada awalnya tahun 250 tadi satu. Ya, karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu alasannya ditolak. Tapi sebagian orang Yahudi ya itu juga tetap membaca dan menghormati Deuterokanonika, terutama rabi-rabi Yahudi tadi yang merantau dan orang-orang Yahudi yang berada di perantauan, karena mereka tahu asal-usul dari kitab itu. Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan gereja Katolik? Ya, Gereja Katolik menerima kitab-kitab Deuterokanonika sebagai bagian dari kanon kitab suci Perjanjian Lama. Ya. Contoh, Bapak gereja, ya, tidak ada ibu gereja ya, saya ulangi lagi, tidak ada ibu gereja. Makanya tidak ada pendeta, di zaman para rasul itu tidak ada perempuan jadi imam. Makanya tidak ada ibu gereja. Romo wanita. Ya, Romo wanita tidak ada. Makanya Bapak gereja yang ada. Oke, itu intermezzo saja untuk mengingat-ingat pesan Rasul Paulus dalam 2 Timotius yang mengatakan sebaiknya perempuan itu tidak menjadi imam. Oke. Baik, Bapak Gereja Origen itu mengatakan bahwa di kalangan umat Kristiani itu telah menggunakan kitab-kitab itu meskipun para pemimpin Yahudi tidak menerima secara resmi. Di sini konteksnya pemimpin Yahudi yang ada di ini ya, di Israel ya, bukan yang ada di perantauan. Bapak Gereja Origen ini kan lebih tua daripada orang yang ada abad ke-16. Ya, dia ini kan murid dari para Bapak Apostolik atau murid dari muridnya Rasul. Ya. Nah, dia memberitahu bahwa Gereja Katolik itu mengakui bahwa kanon kitab suci yang ada 7 kitab itu dimasukkan sebagai bagian dan termasuk dalam Perjanjian Lama kembali kepada Septuaginta. Oke, kembali kepada Septuaginta. Jadi kalau LAI kembali kepada Septuaginta, tidak ada lagi catatan tulisan itu. Deuterokanonika di kulitnya, lalu di dalamnya ada juga. Harusnya kalau kembali ke Septuaginta secara jujur, ya jujur nih saya bilang, dihapus itu. Ya, harus jujur. Kalau tidak jujur ya itu akibatnya. Oke.
Gereja kemudian menetapkan pula tulisan-tulisan perjanjian baru yang dianggap diilhami oleh Roh Kudus dan merupakan ajaran yang berasal dari Yesus. Kitab-kitab Deuterokanonika sendiri sering dikutip oleh Bapak Gereja pada abad awal. Ya, nanti kita, kalau ada waktu, kita akan jelaskan siapa yang pernah mengutip, ya. Bapak Gereja pada abad-abad awal, sering mereka mengutip Deuterokanonika, bukan hanya para rasul, bukan hanya Yesus yang mengutip. Bapak Gereja juga setelah kematian para rasul. Hal itu dilakukan karena ketujuh kitab itu memang pada awal mulanya 250 sampai 125 dalam Septuaginta itu memang satu kesatuan dengan perjanjian lama dan perjanjian baru akhirnya ketika dikanon oleh gereja Katolik. Nah, oleh sebab itu, ya, gereja Katolik memasukkan ketujuh kitab, dalam tanda petik di situ saya berikan, karena saya tidak setuju ketika tidak ada kejujuran terhadap sejarah. Seharusnya kata Deuterokanonika itu dibuang. Karena dalam Septuaginta tidak ada. Ya. Nah, ketujuh kitab, tanda petik, Deuterokanonika dalam kanon kitab suci. Ya, gereja Katolik ketika menetapkan dan menutup kanon kitab suci, Deuterokanonika itu bagian dari perjanjian lama. Kembali kepada Septuaginta yang ada before Christ. Ya. Paus Damasus pertama, Paus ke-37 pada tahun 382, menutup kanon kitab suci. Dan di dalamnya tidak ada urusan dengan kata-kata kanonika. Tidak ada. Tidak ada juga dalam konsili Hippo 392 dipisah-pisah. Dan juga dalam konsili Kartage pada tahun 397 tidak ada dipisah-pisah. Oh, ini Deuterokanonika, ini bukan. Tidak ada. Yang membuat itu adalah sebenarnya orang yang sama sekali tidak ada hubungan dengan para rasul, orang yang sama sekali tidak ada hubungan dengan bapak-bapak gereja, dan bahkan mungkin dia tidak tahu tentang Septuaginta. Ya. Karena apa kalau dia tahu? Nah, Septuaginta saja memuat kok. Itu sebelum orang Yahudi membuat kanon saja sudah ada. Satu. Ya. Oke. Nah, kita menyinggung soal orang yang dimaksud. Mohon maaf kalau ada kupingnya yang panas, karena ini sejarah, saudaraku. Ya, ini sejarah. Ya. Oke, saya lanjutkan. Deuterokanonika itu adalah istilah yang dibuat pada abad ke-16. Istilah itu diberikan kepada ketujuh kitab yang tidak diterima oleh gereja Protestan, dalam konteks ini Martin Luther. Pada tahun 1534, perhatikan Bapak Ibu, tahun 1534, mana yang lebih tua, tahun 382 atau 1534? 16 abad jaraknya. Ya. Bahkan kalau kita runut ke Septuaginta 250 tadi, waduh, itu sudah sangat lama banget. Tapi ada orang yang muncul tahun 1534, itu mempreteli kitab suci. Ya. Nah, Martin Luther itu menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Jerman. Ya, pada tahun 1534, setelah dia diekskomunikasi oleh gereja Katolik, dinyatakan bidat, dia terjemahkan kitab suci itu. Lalu dia buat ajarannya sendiri. Siapa sih dia ini? Apa dia seorang rasul? Apa dia seorang murid rasul? Bukan. Tapi kok bisa-bisanya membuat ajaran baru, mengelompokkan kitab suci, mempreteli kitab suci. Kenapa mempreteli kitab suci? Coba kita baca di sini. Pada waktu itu, ia mengelompokkan ketujuh kitab Deuterokanonika sebagai apokrifa, sambil memaklumkan kepada pengikutnya bahwa ketujuh kitab itu berguna dan baik dibaca, namun tidak sejajar dengan kitab-kitab lainnya. Coba perhatikan Bapak Ibu, bukan hanya nanti dilakukan di perjanjian lama oleh Martin Luther, tapi di perjanjian baru juga dilakukan. Ada 4 kitab apokrif perjanjian baru. Tapi anehnya pengikutnya Luther itu tidak mengaku itu. Tapi Luther mengatakan apokrif itu ada di perjanjian baru, bukan hanya di perjanjian lama. Makanya saya tanya tadi, siapa sih Martin Luther kok bisa-bisanya mempreteli kitab suci, melebihi Bapak Gereja, melebihi para rasul. Ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah dia kelompokkan, dia berikan label apokrif, ya, tapi bukan hanya perjanjian lama, ya. Nah, selain itu juga, selain dia berikan apokrif kepada perjanjian lama, dia juga buat di perjanjian baru. Nah, ini sudah melebihi dari Tuhan nih dia ini, ya. Sudah melebihi Tuhan menurut saya. Dan para rasul. Kenapa? Pada zaman para rasul tidak ada seperti ini.
Pada zaman Bapak Gereja tidak ada seperti ini. Nah, selain itu, ia mengelompokkan kitab-kitab perjanjian baru, yaitu Yohanes, Roma, Galatia, Efesus, Petrus 1, dan Yohanes 1, itu dia kelompokkan sebagai kitab yang berbicara tentang karya keselamatan Allah. Dia mengatakan seperti itu. Ya, ini kelompok pertama. Kemudian, ia juga mengelompokkan kitab-kitab yang dia sebut sebagai kitab non-kanonik atau apokrif. Jadi bukan hanya Deuterokanonika yang harusnya apokrif, kalau LAI jujur. Kalau LAI jujur, buat juga di dalam kitab suci kalian, terutama yang dipakai oleh teman kita Protestan, buat juga keterangan di situ, apokrif. Ya. Jadi di bagian depan Ibrani, Yakobus, Yudas, Wahyu itu juga ditulis harusnya ini apokrif atau Deuterokanonika kedua. Karena di perjanjian lama sudah dibuat, di perjanjian baru juga dibuat. Oke? Jadi apokrif perjanjian baru atau non-kanonik menurut Martin Luther, ya, dari kuasanya sendiri, bukan kuasa Tuhan, dia preteli kitab suci itu, dia berikan paham-pahamnya sendiri. Selain dalam perjanjian lama, dia dalam perjanjian baru mengatakan Ibrani, Yakobus, Yudas, dan Wahyu itu adalah non-kanonik atau apokrif. Kalau kalian jujur soal sejarah, seharusnya kalian juga kasih keterangan dalam perjanjian baru yang kalian pegang itu sebagai apokrif. Tapi tidak ada kejujuran di situ. Anda jujur soal Deuterokanonika di perjanjian lama, Anda menabrak sejarah Septuaginta, Anda juga tidak jujur dengan apokrif di perjanjian baru. Ya, Anda tidak jujur juga di perjanjian lama tentang Deuterokanonika, kemudian di perjanjian baru juga tidak jujur. Artinya apa? Berkata atas nama Tuhan tapi tidak jujur. Nah sekarang, saya berikan pilihan kepada teman-teman semua di sini. Anda mau mengikuti orang yang tidak jujur dengan kenyataan, atau orang yang tidak jujur tapi pakai nama Tuhan? Silakan dipilih. Ya. Oke, jadi mulai dari sekarang saya sarankan LAI itu juga menulis di depan 4 kitab ini sebagai apokrif. Kalau kalian memang konsisten, ya, kalau memang kalian konsisten mengatakan juga ada di Deuterokanonika, harus konsisten dong. Ada apokrif juga. Harus jujur. Jadi kalau kalian mengatakan Ibrani, Yakobus, Yudas, dan Wahyu apokrif, berarti sebenarnya yang kalian ikuti itu bukan ajaran Yesus, tapi ajarannya Luther. Bukan ajaran para rasul, tapi ajaran buatan Luther. Nah, ada alasan-alasan mengapa Luther membuat hal itu, saudara-saudaraku. Dan ternyata alasannya itu karena apa yang dia temukan dalam kitab-kitab itu, ya, ternyata bertentangan dengan ajaran yang dia buat, yaitu 3 sola. Oke? Ada 2 pendapat sejarawan. Nah, saya sih hanya mengutip sejarawan aja, tidak berkata dari diri saya. Ada beberapa spekulasi sejarawan yang mengatakan bahwa Luther itu tidak mengeluarkan kitab yang ia sebut kitab-kitab non-kanonik karena faktor politis. Jadi Bapak Ibu, meskipun tadi Luther sudah ngomong ini apokrif, ini Deuterokanonika, dia masih mempertahankan, tetapi dia bilang kepada pengikutnya, ini bukan kitab kanonik. Ya. Nah, sebagian lain mengatakan bahwa Luther itu hendak kembali kepada iman primitif yang hanya mengakui kitab-kitab yang berbahasa Ibrani. Ada kelucuan di sini Bapak Ibu. Kalau memang Luther mau kembali kepada kitab-kitab yang berbahasa Ibrani, seharusnya dia tidak mengakui Injil. Dia tidak mengakui surat-surat Rasul Paulus, karena itu ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Ya. Kalau dia kembali ke bahasa Ibrani, harusnya ya dia buang aja semua, termasuk Injil, karena berbahasa Yunani. Oke? Nah, ada ahli yang lain juga mengatakan seperti ini. Ya. Sementara ahli lain mengatakan bahwa Luther menyingkirkan beberapa kitab karena tidak sesuai dengan teologi yang ia anut. Ya, dia singkirkan, dia katakan di perjanjian baru ada apokrif, yaitu Ibrani, Yudas, Yakobus, Wahyu, terutama Yakobus di situ itu bertentangan dengan 3 sola yang dia buat. Dan juga Wahyu. Dan juga yang diceritakan di dalam Yudas. Itu harus dibahas satu-satu itu, yang mana yang yang bertentangan dengan doktrinnya yang dia buat. Tapi di sini saya hanya beritahu, salah satunya dalam kitab Yakobus itu bertentangan dengan teologi yang dianut oleh Luther.
Jadi dia membuang kitab suci itu mengatakan non-kanonik, itu bukan karena alasan dari para rasul dulu seperti itu, bukan. Karena dia buat sendiri. Oleh sebab itu, ya, tindakan yang dilakukan Luther ini mengandung konsekuensi, Bapak Ibu. Bahwa Luther itu menghilangkan Deuterokanonika. Jadi jangan suka menuduh Katolik menambahkan Deuterokanonika. Karena Luther yang menghilangkan itu, Deuterokanonika itu. Dalam sejarahnya, La Septuaginta 250 sebelum Masehi saja memuat kok. Deuterokanonika tidak ada tulisan Deuterokanonika di situ. Satu kesatuan kok. Luther yang melakukan di abad ke-16, menghilangkan itu. Bahkan mungkin kalau kalian jujur, kalian hilangkan juga 4 kitab suci dari perjanjian baru itu. Seharusnya kalau kalian jujur soal sejarah. Karena itu apokrif kata Luther. Harusnya kalian juga buang itu. Kalian anggap itu apokrif atau Deuterokanonika kedua. Kalau jujur, kalau tidak jujur ya begitulah kira-kira. Nah, bahkan setelah kematian Luther, ya Bapak Ibu, setelah kematian Luther, edisi kitab suci yang diterbitkan, itu masih memuat Deuterokanonika, tapi dianggap non-kanonik. Demikian juga di perjanjian baru, 4 kitab itu non-kanonik. Misalnya tahun 1611, dalam edisi King James Version, itu masih ada Deuterokanonika tanpa ditulis pemisahan-pemisahan itu. Dan juga dalam edisi Gutenberg Bible, tahun 1546. Itu tidak ada. Nah sekarang pertanyaannya, kapan secara definitif, secara tetap, Deuterokanonika itu dibuang oleh Protestan? Tadi, di zaman Luther sudah mengatakan ini non-kanonik, ini apokrif, ini juga apokrif di perjanjian baru, tapi anehnya, ya, Protestan menghilangkan hanya Deuterokanonika yang ada di perjanjian lama, tapi tidak menghilangkan apokrif yang ada di perjanjian baru, yaitu Yudas, Yakobus, Wahyu, dan Ibrani. Ternyata saudara-saudaraku, dihilangkan secara definitif dan dihilangkan secara tidak jujur. Kenapa saya katakan dihilangkan secara tidak jujur? Karena mereka juga tidak menghilangkan apokrif perjanjian baru. Tapi mereka hanya menghilangkan non-kanonik yang dikatakan oleh Luther pada perjanjian lama. Nah, maka saya katakan di sini, oleh sebab itu, secara definitif atau secara permanen, ketujuh kitab Deuterokanonika itu dihilangkan pada tahun 1825 oleh Komisi Edinburgh dari The Bible British Foreign Bible Society. Jadi, dengan demikian saudaraku, kita dapat membuktikan secara historis bahwa yang sebenarnya gereja Protestan yang mengurangi kitab suci itu, bukan Katolik yang menambah. Bahkan Septuaginta 250 sebelum Masehi itu memuat Deuterokanonika. Hanya di zaman Martin Luther dihilangkan, dikatakan ini apokrif, ini Deuterokanonika, bahkan di dalam perjanjian baru juga dibuat ajaran yang baru. Artinya apa? Kalau Anda mengikuti paham semacam itu, kalau Anda jujur, seharusnya juga apokrif perjanjian baru Anda buang. Atau Anda kasih keterangan bahwa itu sesuai dengan pemahaman abad ke-16, itu adalah Deuterokanonika atau itu adalah apokrif. Nah, ternyata meskipun sudah dibuat pemisahan-pemisahan itu oleh Martin Luther, ternyata baru dihilangkan tahun 1825 oleh Komite Edinburgh, ya, dari British Foreign Bible Society. Sampai di situ dulu pada